told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menjelang upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 terus dikebut. Beberapa infrastruktur di Ibu Kota Nusantara juga dimaksimalkan proses pengerjaannya demi bisa selesai dengan tepat waktu. Capaian fisik pembangunan di IKN mengalami akselerasi, sehingga sampai Juni capaian pembangunan Batch 1 IKN berupa sarana pendukung dan sejumlah gedung perkantoran mencapai 88%. Untuk Batch 2 berupa hunian aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sudah tercapai 46,71%, dan untuk pembangunan Batch 3 berupa penataan ruang hijau hingga kelengkapan sumbu kebangsaan tercapai 8,61% guys. Fade away as you fade away. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini terus mengerjakan infrastruktur Ibu Kota Nusantara menjelang pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Sejumlah proyek sedang dikerjakan Kementerian PUPR, mulai kantor Kementerian Koordinator, hunian aparatur sipil negara, fasilitas air minum, hingga Istana Negara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan panitia telah menyiapkan hunian bagi aparatur sipil negara dan para peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Pak Heru mengatakan nantinya aparatur sipil negara akan disediakan rumah dan para petugas upacara akan menginap di perkemahan guys. Diketahui, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia diadakan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia mengusung tema, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum transisi perpindahan pemerintahan. Aparatur sipil negara yang masih lajang akan diprioritaskan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara pada tahap awal tahun ini guys. Kebijakan ini telah diputuskan karena mempertimbangkan hunian dan perkantoran untuk aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya rampung. Selain itu, aparatur sipil negara yang ditugaskan di Ibu Kota Nusantara juga harus memiliki kriteria khusus lainnya seperti menguasai literasi digital dan dapat menerapkan kerja kolaboratif dan adaptif. Pasalnya, konsep kerja di IKN nantinya akan berbasis digital dan menggunakan sharing office antar kementerian dan lembaga. Jumlah itu berkurang dari ketetapan sebelumnya yang berkisar 11.911 ASN dari 36 kementerian lembaga. Sebagaimana diketahui, pemerintah terus meningkatkan kesediaan aparatur sipil negara pindah ke IKN Nusantara. Salah satunya menggunakan sistem reward bahkan hingga berupa kenaikan jabatan. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan terkait promosi jabatan dan insentif lainnya yang akan diberikan masih dalam penyusunan. Menurut Anas, sistem pemberian prioritas kenaikan jabatan pada ASN atau PNS pada dasarnya sudah diberlakukan untuk mereka yang mau pindah ke daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi bukan hanya IKN, tapi juga daerah 3T.
brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Adapun progres jalan tol akses ibu kota Nusantara seksi 3A, 3B dan 5A menurut Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN pada tanggal 26 Juli tahun 2024 dikatakan sudah siap untuk perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara itu, Jalan Tol 3A Karangjoang, KKT Karyango sepanjang 13,4 km, progresnya sudah mencapai 88%. Tol 3B KKT Karyango Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km progresnya mencapai 91%, dan progres Tol 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km mencapai 88%. Proyek jalan tol IKN tersebut dikebut progresnya karena akan difungsikan untuk menyukseskan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus nanti. Sebelumnya, jadwal pembangunan sempat tersendat karena kawasan IKN sempat terus-menerus turun hujan. Bahkan, dari 30 hari, hanya ada 8 hari terang. BMKG lantas menerapkan rekayasa cuaca untuk melancarkan pembangunan jalan tol IKN tersebut dan juga bandara IKN guys. Berkaitan progres bandara IKN, anggota Komisi 5 DPR Suryadi mengapresiasi pemerintah yang tidak memaksakan bandara tersebut untuk dioperasikan karena kurangnya panjang 300 meter. Namun, karena bandara tersebut tidak digunakan, maka penerbangannya dialihkan ke bandara terdekat, yaitu Bandara Sepinggan Balikpapan sehingga pemerintah harus menggunakan bus untuk mengangkut tamu undangan. Sayangnya, Bandara IKN yang semula direncanakan memiliki panjang landasan pacu 2.200 meter dan ditargetkan rampung pada Agustus tahun 2024, meleset rencananya karena masih kurang 300 meter, ungkap politikus PKS tersebut. Kita doakan semoga tidak ada kendala dalam penyambutan upacara kemerdekaan sehingga kita bisa menyaksikan gelaran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kalinya diadakan di Ibu Kota Baru Indonesia IKN. And tell me what's wrong and why you never